Pak Roy kan saya dengar-dengar Pak Roy itu punya banyak sampingan ya Pak ya. Ya kan sumber penghasilan lain selain dari dosen. Boleh nggak Pak saya dikasih cerita dikit lah Pak gitu. Jenengan tuh ada apa aja itu, katanya ekspor impor ya Pak? Oh iya. Itu gimana Pak? Oke, ya jadi memang begini Mas. Yang pertama memang dari sejak dulu itu saya orangnya suka untuk mencoba hal baru. Nah, jadi termasuk sampai hari ini walaupun secara tugas pokok dan tugas intinya adalah memang mengajar di kampus gitu. Tapi kan bagi saya itu adalah sebuah kewajiban yang memang harus dipenuhi. Tapi dengan kita punya waktu yang relatif panjang, sehingga sebenarnya masih banyak waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan di luar kampus gitu. Nah, memang benar bahwa memang saya di luar ini sengaja saya ciptakan, ya saya ciptakan, saya cari peluang apa saja yang bisa kita kerjakan, ya, lebih-lebih itu terkait dengan penambahan income gitulah ya, penambahan income itu. Nah, ekspor itu salah satunya. Ya, ekspor salah satunya, yang mana kemarin sebelum pandemi alhamdulillah sudah bisa kirim ikan. Ikan sekitar 27 ton waktu itu permintaannya, sudah bisa dipenuhi. Itu kemana Pak? Boleh tahu? Ke negara-negara di Timur Tengah khususnya, khususnya di situ. Itu jenengan berarti maksudnya di sini punya ikan, juragan ikan gitu atau gimana? Nah, kalau ditanya terkait dengan posisi saya, sebenarnya saya bukan juragan ikan yang punya cold storage yang berlimpahan dengan berbagai ikan laut, tidak gitu. Tapi sebenarnya ini hanya sebagai bagaimana kita bisa mencari peluang. Nah, contoh ketika hari ini saya bisa ekspor itu karena salah satu ketika waktu saya di Mesir sebagai mahasiswa pelajar waktu itu saya tidak hanya memanfaatkan waktu untuk belajar, tidak, tapi saya juga mencari peluang-peluang bisnis yang ada di sana. Gitu. Jadi alhamdulillah ketika jadi pelajar di sana itu kemudian saya banyak sekali bergaul dengan orang-orang Mesir, teman-teman yang orang Mesir memang ya. Terus ditambah lagi dengan jaringan-jaringan yang ada di KBRI itu. Nah, sehingga dari situlah kemudian saya mempunyai banyak kenalan orang-orang yang sering ini bisnis. Terus kemudian saya dikenalkan para buyer gitu, punya buyer-buyer yang potensial. Nah, dari situlah kemudian saya mengajak orang-orang yang misalkan juragan ikan di Indonesia, ya di Indonesia itu untuk bisa bersama-sama ekspor di luar negeri. Gitu. Berarti jenengan itu posisinya itu adalah mencarikan buyer gitu ya? Iya, betul. Lah itu dapatkan, jenengan bisa dapat channel-channel buyer itu adalah saat jenengan jadi mahasiswa. Iya. Nah, itu caranya gimana Mas? Maksudnya kan waktu kita di sana kita kuliah, kita fokus belajar, terus caranya dapatkan channel itu gimana? Tipsnya gimana? Nah, yang sering terlupakan itu kan kadangkala di saat kita sebagai pelajar itu terus kemudian kita tidak melihat peluang-peluang yang lain gitu. Nah, maka ketika saat di sana itu ada porsi dan manajemen waktu yang saya buat gitu. Jadi misalkan ketika pagi sampai siang begitu itu memang saat jam-jam kuliah itu tetap harus kuliah. Nah, tapi di luar jam perkuliahan kita bisa
melakukan apa saja. Itu salah satunya itu tadi dengan kita mencari ini ya, kenalan-kenalan orang Mesir misalkan, atau mungkin kalau di sana itu kan berbagai macam teman-teman yang dari daerah lain, dari negara lain itu kan banyak. Nah dari situ kemudian kita ini mencari jaringan. Gitu. Intinya itu adalah di jaringan, Mas. Jaringan, gitu. Ya. Gitu. Jaringannya itu berarti bukan orang Indonesia ya, tapi justru orang-orang luar negeri, maksudnya dari negara-negara lain. Betul, betul, betul. Berarti kalau saran Mas Arif, bukan dari kita ikut PPI gitu tuh, atau gimana? Ataukah kita nongkrong-nongkrong aja dengan teman-teman dari negara lain gitu? Nah, ketika misalkan pengalaman saya pribadi ketika di sana ya, itu dalam ini ya, berteman itu memang saya tidak dengan orang Indonesia saja tidak gitu, tapi dari berbagai negara itu kemudian kita sharing-sharing, misalkan dari Dubai saya tanya apa sih peluang yang bisa kita lakukan terkait dengan barang-barang komoditas ekspor yang kira-kira bisa kita jual, misalnya seperti itulah, Mas. Gitu. Nah, kemudian mereka kan itu teman-teman kuliah ya? Iya, gitu. Nah, terus lagi ketemu dengan orang India, kita nanya gitu. Karena juga banyak teman-teman luar negeri itu yang mereka ternyata juga mencari peluang-peluang untuk hal yang bisa dijual belikan atau yang diekspor imporkan begitu. Gitu. Saya justru belajar itu dari orang luar negerinya. Begitu. Nah, terus kemudian ya supaya jaringan ini selalu bisa dijaga, itu memang harus kontak terus seperti itu. Nah, terus jangan lupa untuk misalkan kita dengan orang-orang kedutaan itu juga kita bisa sharing-sharing, karena di kedutaan itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Berarti kita harus sering-sering nongkrong istilahnya ya, ngobrol sama teman-teman dari negara lain, jangan cuma yang sama Indonesia doang gitu ya. Iya betul, karena justru dengan kita berteman, nongkrong-nongkrong bahasanya Mas Bagas tadi ya, nah itu dengan teman-teman yang dari luar negeri itu benar-benar bisa menambah wawasan kekayaan kita ya. Nah terserah mau apa yang dicari. Kalau saya seneng itu memang yang di masalah bisnis, terus masalah ekspor impor, pokoknya yang entrepreneur gitu, Mas. Tapi tinggal di rumah tetap sama orang Indonesia apa sama? Oh iya, kalau tinggal tetap di rumah dengan orang Indonesia. Tetap ya, tapi kosnya itu. Tapi kita ketika di kampus ya, kita jangan cuma main sama orang Indonesia doang, sama aja gitu. Iya. Terus gimana? Iya. Terus itu kan jenengan kan S1 kan udah lama kan lulusnya kan? Iya. Tahun berapa berarti? Tahun 2006. 2006 selesai. Udah 15 tahun, 10 tahun lebih lah ya. Iya. Lah itu kok bisa sampai sekarang masih tetap ada hubungan channel dengan mereka? Nah, ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita punya kenalan-kenalan yang memang sudah kita ketahui ada peluang besar, di situ jangan sampai terus kemudian kita tidak atau melupakan ya. Nah, tapi kita harus selalu komunikasi, gitu, selalu komunikasi. Terbukti dengan komunikasi itu intens, akhirnya terbuka pintu-pintu usaha gitu. Nah sebenarnya dari situ, Mas. Gitu ya. Okay. Berarti kita besok kuliah, silakan. Berarti besok kita kuliah. Seandainya saya nih ya, saya mungkin harapannya bisa kuliah ke luar negeri lagi, kuliah S3. Jangan cuman kuliah doang, eman-eman banget ya, sayang banget ya. Iya, karena banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan di sana. Nah, misalkan seperti ini, saya di sini sudah kenal Mas Bagas. Saya tahu Mas Bagas di luar negeri, mesti langsung saya kejar itu. Nah, kalau yang lain nanya gimana pendidikannya, gimana kuliahnya, kalau saya tidak, saya nanya, Mas,
apa yang bisa kita lakukan untuk bisnis di misalnya jenengan di Eropa sana apa peluangnya, mesti saya langsung nanya gitu. Nah, nanti setelah nanya seperti itu, saya langsung action, tidak hanya sekedar nanya-nanya, tidak gitu. Iya. Oh, oke. Ya, memang harus intinya satu, mindsetnya yang harus dibentuk. Mindsetnya gimana, Pak? Ya itu tadi, kita harus punya keinginan untuk bisnis, untuk usaha. Betul, iya. Nah, sehingga dari situ bertemu dengan siapapun. Nah, nanti itu ending topiknya itu ya kita akan bertanya tentang peluang untuk bisnis, begitu. Ya. Jadi intinya manfaatkan mau sebenarnya nggak cuma pas kuliah doang ya. Iya. Kehidupan sehari-hari juga. Betul. Kalau ada peluang, ada jaringan tuh, gila ya memang jaringan tuh. Iya. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, Mas Bagas. Gimana? Dalam hadis Rasulullah, beliau memberi nasihat kepada kita yang bunyinya alaikum bil jamaah. Nah, kamu bangunlah jaringan. Nah, bangunlah jaringan. Iya, berjamaah itu artinya kan kita berjejaring, gitu kan. Kenapa kok harus seperti itu? Nah, fa inna nasrullah ma'al jamaah. Karena sesungguhnya Allah itu akan memberi pertolongannya. Itu ketika kita berjejaring. Begitu. Jadi ternyata saya rasakan betul-betul luar biasa the power of networking jaringan itu. Maka dimanapun kalau bisa kita itu kumpul, gitu. Setelah kumpul kita mau sharing. Jangan setelah kumpul kita individual, itu pun nggak bisa berkembang. Gitu. Jangan berpikir ketika kita punya bisnis kita diam terus kemudian kita bisa mendapat peluang yang besar, tidak. Tapi justru itu akan menutup pintu rezeki kita sendiri sebenarnya, pintu bisnis kita sendiri. Tapi dengan kita itu sharing, itu ternyata justru malah kemudian ketemu dengan peluang bisnis yang lain, begitu. Ketika saya misalkan pertama ikan, gitu. Nah, ketika saya berkumpul, saya sharing, di situ muncul ini insya Allah yang sudah negosiasi harga ini kopi. Nah, gitu. Karena komoditi baru ya. Iya. Padahal jenengan bukan juragan kopi. Bukan juragan kopi. Iya. Tapi bisa bisnis kopi. Iya, begitu. Nah, maka ini tadi saya katakan ya kita harus benar-benar inilah mau berkumpul, mau berjejaring, setelah itu kita mau sharing. Gitu. Ilmu jangan hanya ambil sendiri, bisnis pun sama. Bisnis itu jangan dilakukan sendiri. Gitu. Karena kalau dengan berjamaah itu luar biasa. Allah akan membukakan peluang-peluang yang lain. Gitu. Jadi intinya kita harus sering-sering sekaulan. Jangan individual. Jangan apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Gitu ya. Masih banyak peluang-peluang di luar yang bisa kita ambil. Gitu. Apalagi saat besok misalkan saya berkesempatan S3 di luar negeri. Status saya sebagai pelajar itu kan sangat dipercaya itu. Iya, betul. Image-nya dipercaya. Itu mending harus dimanfaatkan banget untuk cari jaringan. Betul, iya. Jangan cukup kita cuman IPK tinggi doang, doang, publikasi doang. Iya. Ya, gitu-gitu doang ya akhirnya ya. Iya. Itu ya IPK tinggi, tetap harus bisnis tinggi juga. Tetap gitu. Harus. Iya. Jadi ya dari Pak, Mas Pak Arif. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.